Assalamualaikum. Kita mau sedikit bahas tentang hidup saya mau ngapain sih. Tapi susah ya, saya nggak bisa bahas detail karena sensitif itu buat saya. Jadi apa yang bisa saya bahas, apa ya, kalau bahas tentang kegiatan saya sekarang ya agak sensitif juga sih, khawatir juga tuh. Bahas apa ya, bahas yang sudah dilalui gitu kali ya. Gimana cara atau ceritanya saya dapat LPDP. Lumayan, mungkin seru juga. Tapi nggak usah pusing LPDP-nya gitu. Saya ubah lah ya. Gimana caranya saya bisa dapat beasiswa pemerintah? Tapi mungkin nggak usah nggak. Gimana caranya saya dapat beasiswa untuk S3? Tapi nggak usah dipusingkan ya. Saya akan menghindari penyebutan merek atau instansi. Intinya adalah ketika S3 saya mendapatkan beasiswa gitulah ya. Nah, beasiswa ini agak unik sebenarnya. Jadi di awal itu ketika mau S3 saya nggak ada opsi beasiswa apapun. Saya hajar aja S3, daftar aja, ternyata keterima. Saya butuh duit. Singkat cerita akhirnya ada yang minjemin, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya adalah kan nggak mungkin minjem terus. Nah, ternyata di semester berikutnya atau setelah mulai berjalan adalah satu instansi yang memberikan beasiswa gitu ya. Nah, beasiswa ini beasiswa awal sekali, artinya saya tuh yang pertama kali dapat gitu, karena waktu itu nggak tahu. Saya taunya dari mana saya juga lupa, mungkin ada yang ngasih tahu saya. Terus saya cari-cari, ternyata websitenya belum buka gitu. Sampai saya nanya saya telepon, dia bilang belum ada bukaan pak gitu, nanti dikabari deh kalau ini. Ternyata nggak ada ngabari juga, tapi dalam perjalanan saya lihat sudah mulai buka. Ya saya mulai ngelamar gitu ya. Tapi ternyata di jurusan yang saya ambil itu nggak ada gitu. Jadi opsinya adanya cuma keuangan, finance. Padahal saya ilmu ekonomi, beda sama finance. Tapi ya udahlah, itu yang paling dekat saya isi aja itu kan, itu pendaftaran pertama gitu. Jadi kalian kalau ada lihat lowongan kerja syarat minimal apa, ternyata nggak lolos, nggak masuk, ajar aja kalau menurut saya, masukin aja gitu. Seringkali nih teman-teman yang dari kampus bagus kan, ada syarat minimal IPK 3,5 atau mungkin 3. IPK-nya nggak masuk, udah nggak apa-apa, masukin dulu, nanti lihat ininya gitu. Sama terjadi di S2. Saya mau masuk S2 itu ilmu hukum, ada syaratnya harus S1 sosio humaniora gitu, dan nggak masuk kan, saya teknik mesin. Ternyata masuk aja. Nanti kan mereka lihat tujuannya dikasih itu kan, mereka mau lihat apakah mereka mau memastikan lah apakah kita bisa memahami pelajaran itu. Pertama itu, kedua apakah kita bisa lolos gitu kan, lulus lah ya, wisuda nantinya. Nah, mereka mau lihat itu sebenarnya. Kalau kita bisa ya udah nggak apa-apa kan gitu. Ya nyatanya kasih kesempatan juga. Saya juga S2 lolos termasuk paling cepet, S3 juga beda jurusan lulus juga paling cepet gitu. Gak apa-apa, ada yang memberikan kesempatan, ini penting. Ya kita juga optimal gitu kan, ya kita juga kejar. Kira-kira gitu. Terus kita lanjut, balik lagi ke tadi beasiswa. Sama, jadi waktu nulis saya jurusannya beda gitu, tapi kan nggak apa-apa juga. Ternyata juga di belakang sampai sini juga ada kesempatan, udah dapat beasiswa bisa pindah jurusan. Jadi awal-awal dulu nggak ada, tapi kan ternyata ada juga gitu skema-skema itu. Terus daftar ternyata lolos, dikasih kesempatan untuk wawancara. Terus setelah wawancara ini drama abis. Ya mungkin salah saya, tapi kan saya nggak bisa disalahkan begitu. Nggak juga sih. Jadi gini ceritanya, di wawancaranya cukup signifikan ya. Jadi ada
3 sampai 5 lah, saya agak lupa. Tapi memang mereka profesor-profesor yang pasti sangat capable di bidangnya. Satu di bidang yang sesuai dengan jurusan saya, artinya mungkin fakultas ekonomi gitulah ya. Terus yang satu lagi sepertinya dari official, satu lagi dari psikologi gitu. Jadi mereka mau lihat dari banyak sisi. Nah, ada pertanyaan begini, apa kelebihan kamu gitu ya? Oh, saya jawab, tak ada jawaban ini jadi masalah. Jadi saya jawab, kelebihan saya adalah saya bisa melihat apa yang kemungkinan akan terjadi, dan biasanya ini bisa sehingga karena bisa melihat itu, bisa merasakan dan bisa melihat, sehingga bisa mengambil keputusan yang cenderung lebih sesuai dengan apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Nah, ini jadi masalah besar, bos. Aduh, puyeng deh. Jadi wawancara mungkin sejam 2 jam itu lebih dari setengahnya bahas ini aja gitu. Intinya mereka nggak setuju bahwa saya sok-sokan seperti Tuhan. Saya jadi bingung ya. Ya mungkin jawaban saya, bahasa saya yang kurang tepat ya, saya minta maaf. Kalau ada dari kalian yang merasa saya kurang ajar ya, saya minta maaf ya dengan jawaban itu. Tapi ya kejadian begitu ya, mungkin bahasanya apa ya, forecasting gitu kali ya. Ya kemampuan saya forecasting, analytical apa nyebutnya ya, kemampuan analitis gitu kali ya, saya nggak tahu lah, saya minta maaf lah kalau bahasanya kurang tepat. Nah, sampai di akhir dia tanya nih, jadi apa, ini sudah di akhir katanya, apa ada yang mau disampaikan gitu ya. Saya jawab nih, karena kesel nih, prosesnya kan ngeselin banget itu, prosesnya kayak saya dihakimi lah gitu, kalau istilah saya dihakimi bahwa saya salah gitu kan. Nah, saya bilang bahwa dengan bantuan instansi ini tentu akan membantu, tapi ada tidaknya bantuan ini, saya tetap akan lanjutkan cita-cita saya tetap akan kuliah, saya akan tetap lanjutkan cerita ini gitu. Selesai. Saya pikir saya nggak akan lolos sih, tapi ternyata saya lolos ya, alhamdulillah saya lolos. Itu sangat membantu. Banyak hal-hal yang di luar ini ya, jadi kayak kita jalan-jalan aja gitu, kayak kita tahu nih ke depan nih bakal ada masalah, tapi sekarang ini pilihan kita cuma jalan, ya jalan aja gitu. Kalau menurut saya belum tentu keyakinan kita ini benar gitu, belum tentu juga bakal ada masalah. Bisa jadi masalah itu ada beneran, bisa jadi keyakinan kita ini benar, bisa jadi gitu. Tapi kan bisa jadi juga saatnya nanti masalah itu tiba, kita sudah punya kemampuan untuk menghadapi masalah itu gitu, paham kan ya? Nah, jadi ya jalan aja dulu gitu, sambil jalan kita sambil mikir, sambil ini gitu. Dan seringkali banyak kejadian yang menjadikan masalah itu jadi enteng aja gitu, atau jadi nggak terjadi gitu. Misalnya nih, gue pasti telat nih di kereta. Nah, sederhana banget ya. Tapi saya sering bukan lakukan ya, kejadian gitulah ya. Kuliahnya lama, saya kan dulu kuliah S2 jauh itu ya di Indonesia juga. Jadi saya kerja di Cikarang Senin sampai Jumat, pulang kerja saya ke Solo, naik bis, naik kereta, terus Minggu sore balik gitu. Nah, sering kali nih kuliahnya lambat, waduh keretanya udah mau jalan nih kan gitu ya, telat nih, waduh gitu. Ya udah, terus jangan nyerah, pokoknya kejar semaksimal mungkin, jangan lelet juga gitu, kejar semaksimal mungkin. Sering kali kok ternyata keretanya telat gitu ya, atau pesawatnya telat. Itu rezeki juga loh, itu rezeki pokoknya. Kadang juga petugasnya kasihan sama kita gitu ya, kadang ada juga kayak gitu ya. Kalau sudah
kerja keras optimal ternyata nggak kejadian, ya bisa jadi ada hal-hal lain yang lebih baik itu terjadi kan gitu ya. Jadi diambil hikmahnya, diambil sisi positifnya. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan cerita singkat ini. Syukur-syukur bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.